pasca pandemi. Mungkin kalau bisa tadi sendiri belum final memahami satu kata dalam ayat yang dibacakan tadi, hayatan thayyibah. Ya, nama hal sebenarnya itu. Ini tidak pakai papan tulis. Bagaimana biasa? Silakan, tapi ini nggak bisa ditampilkan ya peserta dari berbagai daerah. Atau hanya sepihak. Nanti ibu ini ada direkturnya itu nanti siapkan secara langsung. Saya kira ini pengantar dari saya dan sebelumnya kita serahkan kesempatan kepada Ustaz Al-Mukarram Dr. Adi Hidayat LCMA. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-Islam dinan thumma istafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam syamsan lidinihi wa rashidan fa asbaha takwinuhu dinan syamsuddina wa rashidan. Fa salawatullahi alaihi wa sallamuhu at-tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya, kami hormati, kami muliakan dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kami, guru kita semua, Profesor Dr. Syamsuddin serta ibu dan keluarga. Semoga kediaman ini dan seluruh aktivitas beliau senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru kami, guru kita semua, Profesor Rashid, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan terbaik dalam memberikan pencerahan dan bimbingan pada kita semua. Hadirin sekalian, dan saya harus juga mengkhususkan pada khalif kita Pak Mustafa yang tadi telah membacakan dua surah terpisah, surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18 dan Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 97. Intinya adalah kita diberikan pendahuluan untuk senantiasa memetakan dan mengevaluasi kehidupan kita, apakah sudah memiliki bekal terbaik sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya yang surat pertama memberikan kesan kepada kita untuk menyiapkan bekal terbaik setidaknya sampai malam ini sebagai persiapan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena pada lafaz itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu maksudnya adalah hari kiamat sampai kembali kepada Allah. Kata nafas itu diksi yang dipilih langsung oleh Allah dalam firman-Nya di Al-Qur'an untuk menggambarkan kondisi roh yang sudah memiliki amal. Jadi roh itu saat masuk ke dalam tubuh kita usia 4 bulan. Quran surah ke-15 ayat ke-28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi roh itu masuk, ditiupkan, itu berbentuk roh. Ya, belum ada amal. Nanti menyatu dengan bagian tubuh secara fisikal. Prosesnya berlangsung nanti dalam hadis Nabi riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya dari 42 hadis, di hadis yang keempat. Ya, Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah
thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Ada proses yang terjadi dalam proses kelahiran setiap hamba Allah. Setiap kita akan berproses dulu di rahim ibundanya. 40 hari pertama itu proses nanti antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua berbentuk alaqah, zifat yang boleh menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah. 120 hari usia 4 bulan diutus malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah. Dan nanti terjadi dialog ya, untuk persaksian kita syahadat pertama di dalam kandungan. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum, jelas kalimatnya. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, jadi rohnya masuk. Roh saat nanti menyatu dengan fisik, maka mulai membimbing fisik kita nanti untuk beraktivitas. Nah, segala aktivitas yang dikerjakan oleh fisik itu yang disebut dengan amal. Maka amal itu nanti yang dibawa pulang oleh roh. Ketika roh sudah mendapati amal, berubah namanya menjadi nafas. Dan nafas itu yang pulang. Jadi antara masuk dengan pulang itu beda. Masuk belum ada amal, keluar ada amal. Karena itulah panggilannya saat dipanggil roh itu pulang, itu menggunakan nafas, bukan nafas. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu ruhin. Kullu nafs. Nah, nanti yang ditugaskan malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Nah, kalau amalnya bagus, amal bagus itu amal yang baik yang dinilai langsung oleh Allah sebagai kebaikan. Setiap kebaikan yang disepakati dibenarkan oleh Allah disebut soleh namanya. Maka disebutlah dari sini amal soleh. Orang yang banyak amal solehnya akan memberikan ketenangan kepada jiwanya. Karena itu hal pertama yang dihasilkan dari seseorang ketika beramal soleh itu ketenangan jiwa. Itu dulu. Kalau kita sholat kan tenang, baca Quran tenang, kan? Berdoa tenang. Jadi semua bentuk amal soleh itu dampak awalnya menghasilkan ketenangan. Semua jenis amal soleh di Quran disebut dengan zikir. Sholat itu zikir. Surah ke-20 Taha ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Baca Quran itu zikir. Surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Berdoa itu zikir. Makanya kan kalau punya persoalan, ya alih-alih bikin status yang tidak jelas di media sosial yang tidak mengentaskan persoalan, lebih enak berdoa kan? Nah, bukankah saat berdoa itu seketika ada ketenangan? Nah, karena itu doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kita pasca sholat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir kan? Nah, zikir itu kan ketika diucapkan memberikan ketenangan pada jiwa. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata, maka jika telah Anda tuntas mengerjakan sholat untuk menambah ketenangan itu fadhkurullah, segera berzikir. Apa fungsi zikir? Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itma'anna yatma'innu. Sifatnya disebut dengan tumanina. Karena itu dalam zikir ada tumanina. Bukankah dalam sholat ada tumanina? Ya, maksudnya kalau kita rukuk kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Jangan langsung bangkit. Dan jangan langsung baca doa. Tenangkan dulu. Rapikan dulu, biarkan darah mengalir dengan nyaman. Jadi baca doa itu dalam ketenangan. Nah, karena itu sholatnya dinikmati. Ya, itulah tumanina dalam sholat. Tumanina dalam doa. Jiwa kalau terbiasa tumanina, maka nafas itu akan memiliki tumanina. Nafas yang punya tumanina maka disifati dengan mutmainnah namanya. Nah, itu yang pulang. Makanya ketika kita pulang, panggilannya nafas mutmainnah. Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, tadi ayat pertama yang dibaca itu mengingatkan apakah sampai kita duduk di kediaman ini, sampai detik ini sudah merasa mutmainnah belum? Jangan-jangan sampai malam ini belum ada ketenangan itu, sehingga ketika dipanggil pulang atau diingatkan pun masih belum siap atau gelisah. Sederhana pertanyaannya, kalau ayat itu didengarkan pakai iman,
Kira-kira sederhananya begini. Kalau malam ini meninggal, sudah siap belum? Ya. Nah, jiwa-jiwa yang terbiasa beramal soleh, kapanpun dipanggil itu nyaman saja. Mau malam ini, mau nanti, mau besok, tenang saja dia. Nah, karena itu, jika memang belum mendapati itu, maka disusulkan tadi di An-Nahl ayat 97. Perbaiki imannya, baik lelaki ataupun perempuan. Man amila, siapa yang mengerjakan amalan saleh, perbuatan yang baik, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, lelaki ataupun perempuan, sepanjang dia mengaku beriman. Jadi iman itu akan mendorong pelakunya pasti berbuat baik. Ya, itu persamaannya. Jadi kalau mengaku beriman pasti berbuat baik. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, kalau Anda memutuskan merubah diri sejak detik ini, mengambil bacaan Quran tadi, maka Allah akan merubah sisa kehidupannya lebih terukur, lebih baik, lebih punya bekal dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Itulah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah itu mencakup banyak hal. Rezekinya lebih berkualitas dibanding sebelumnya. Memang sebelumnya mungkin kelihatan dapat banyak, tapi berkah tidak. Apakah rezeki itu mendekatkan kita kepada Allah? Ada kualitas dalam rezeki itu? Atau jangan-jangan bertambah, tapi maksiatnya pun nambah juga? Ya? Nah, coba dicek. Apakah pakaian yang sudah dikenakan sekarang sudah banyak digunakan untuk ibadah? Jangan-jangan nambah koleksi pakaian yang sudah ada pun belum pernah dipakai sholat. Itu sepedanya tuh yang pernah dipakai dari subuh, ya, mulai olahraga berangkat sudah pernah dipakai ke masjid belum? Itu dihisap. Sepeda belum pernah dipakai ibadah sudah minta motor. Motor belum pernah dipakai ke tarim sudah minta mobil. Ya? Nah, itu sudah mendapatkan kebaikan belum di sini. Karena itulah kalimat thayyib ketika disebutkan pertama dalam Al-Quran itu bersanding dengan kata halal, dibuka dengan huruf ya, dikuatkan dengan ayyuha, lalu objeknya menggunakan nas. Itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, ya disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran untuk memanggil semua objek dengan semua jarak, baik dekat, menengah ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyubnya berfungsi menguatkan munada, haknya menegaskan, mengingatkan tanbih. Jadi ketika Allah mengatakan, hei semua manusia, dimanapun kau merasa berada, merasa dekat, menengah atau jauh dariku, aku ingatkan ya, aku tegaskan ya, selama berkehidupan silahkan bertebaran di bumi. Jadi apapun, kulu mimma fil ardi, silahkan mencari penghidupan. Minimal kan kita katakan mencari sesuap nasi ya, walaupun yang dicari kan kendaraan juga, rumah juga, ya silahkan bertebar, silahkan. Tapi halalan thayyibah. Apa itu halal? Halal itu yang tidak ada problem di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita hasilkan, maka semua kegiatan kita itu berubah namanya menjadi hasanah. Hasanah itu setiap perbuatan baik yang punya nilai di sisi Allah. Ya. Bukan hanya sholat. Sholat itu disebut hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimus sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Jadi setiap kita sholat, kalau diniatkan karena Allah, ada poinnya. Ya, tapi bukan hanya ibadah ritual. Merawat anak, ya, kemudian saling menyayangi suami istri, meniatkan pekerjaan karena Allah itu punya nilai. Setiap dikerjakan satu aktivitas, nilainya 10. Quran surah ke-6 ayat 160. Ini nggak apa-apa ya kita Quran hadis ya. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, ngitungnya tuh bukan gini, 1, 2, 3, terlalu sedikit. Menghitungnya dalam hitungan Allah tuh 1 ke 2-nya 500 tahun, 2 ke 3-nya 500 tahun, 3 ke 4-nya 500 tahun. Nanti setiap poin hasanah itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 namanya ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, misalnya surah At-Tin surah ke-95 itu ya. Nah, nanti itu akan dikonfirmasi di akhirat. Itu yang kita sebut pahala. Ya, ini nggak akan ikut. Jadi pakaian yang kita kenakan nggak akan ikut. Tapi nilai yang melekat pada pakaian yang dikerjakan amal soleh itu yang ikut berupa pahala. Nah, itu nanti ditampakkan saat sakaratul maut plus saat kembali kepada Allah di akhirat. Hasanah di dunia dikonfirmasi di akhirat. Karena itu kita sering berdoa supaya kegiatan dunia kita menjadi hasanah, supaya di akhirat ditampakkan hasanahnya. Maka muncul kalimat doa kita,
Rabbana Atina atina fid fid dunya dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina wa qina azabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Nah, itulah sebetulnya gambaran kehidupan bekal kita yang diisyaratkan di 2 ayat tadi untuk kita siapkan sampai malam ini. Apakah perbuatannya sudah jadi hasanah atau belum? Ataukah kalau kita diwafatkan sudah punya bekal yang siap untuk kembali atau belum? Kalau merasa belum cukup bekal, maka cukupkan. Kalau merasa yang kemarin itu banyak yang kurang, maka evaluasi. Jadikan sisa hidup lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kapanpun kembali, maka kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mukadimahnya dari apa yang dibacakan tadi. Kita belum mulai ya. Saya tadi diminta Bang Din tadi terangkan itu dulu. Peci, ini bagian dari pengamalan wa amma bi ni'mati rabbika. Jadi saya tuh kalau Allah anugerahkan sesuatu lewat hamba manapun, izin Bang Din, jadi langsung saya kenakan. Dan itu akan membahagiakan orang yang memberi, sekaligus juga saya gunakan pertama kali untuk ibadah dulu. Apapun itu, ini baru saya gunakan hari ini batik ini juga. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki saya tidak ada yang beli. Ini juga Allah kasih lewat hamba yang lain, sampai jam tangan sampai ujung kakinya. Alhamdulillah, kan cuma dipakai sementara, ya masuk kuburan kan udah nggak dipakai lagi. Ganti kain kapan nggak ada kantongnya. Semua cukup. Nah, jadi itu kisahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pernah digunakan untuk sujud, pernah digunakan untuk ta'lim. Jadi saya punya alasan ketika dihisab pertama kali dari mana didapatkan, kemana digunakan. Maka saya punya kebahagiaan di hadapan Allah. Pertama kali digunakan hadir di majlis pengajian ranting Pondok Labu. Baik, kira-kira itu mukadimah yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, malam ini tema kita hidup baru pasca pandemi, lebih kepada bagaimana Al-Quran dan Sunnah atau Islam memberikan tuntunan menjalani kehidupan, khususnya ketika diuji dengan pandemi, entah statusnya sudah dicabut atau belum secara formal. Yang penting tuntunannya seperti apa. Dan menariknya, biasanya saya kalau mengisi pengajian jarang saya membuat materi tertulis, sekalipun itu bentuknya pointer-pointer. Saya tuliskan di papan tulis. Tapi kadar apa? Hari ini entah kenapa sebelum berangkat saya pengen ngetik sesuatu. Jadi saya tuliskan pointernya itu urut dari awal sampai akhir. Rupanya mungkin ini yang beliau tadi mintakan inspirasi untuk trauma. Jadi saya sudah ketikkan 3 halaman nih, Prof. Ya, bisa insya Allah ini ada 10 nanti yang saya kopikan. Ini poin-poin yang semuanya dari Quran dan hadis semua. Baik, kita efektifkan malam hari ini pertemuan dan diskusi kita. Saya senang menyebutnya dengan diskusi untuk malam hari ini supaya setiap kita bisa memberikan masukan dan pencerahan yang melengkapi satu dengan yang lain. Baik, saya ingin memulai dengan penjabaran tentang iman dan akidah dulu. Karena ini pokoknya, khususnya bagi kita setiap muslim. Karena semua tindakan, perilaku, dan bahkan menjalani seluruh aktivitas dengan semua kondisinya, orang Islam itu punya ciri khas yang membedakan antara muslim dengan selainnya. Ciri khasnya itu semua tindakan dan semua aktivitasnya di semua keadaan yang dihadapi itu semua bersumber dari imannya. Dan dari iman itulah nanti akan muncul ya satu pancaran-pancaran yang membimbing kita dalam berkegiatan di setiap situasi yang bahkan menariknya nanti Nabi akan tunjukkan dan kita akan lihat. Pertama kita mulai dengan pendekatan definisi akidah dan iman terlebih dahulu supaya kita cek malam hari ini itu ada nggak dalam diri kita, terbimbing tidak gitu ya. Baik, pertama akidah. Iman dengan akidah itu sering disamakan untuk menuju pada definisi yang sama, yaitu keyakinan tanpa ragu. Kalau disebutkan akidah itu asalnya dari kata aqada. Aqada itu ikatan yang kuat, yang sulit untuk dilepaskan, dijaga supaya nggak lepas, itu aqada namanya. Jadi Quran banyak ya, seperti nanti ditemukan di An-Nisa misalnya, kan kullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, kemudian walladzina aqadat aymanukum. Ya kalau sudah berjanji maka terikat dengan janji itu, jaga jangan sampai diingkari. Kalau punya komitmen, komitmen itu disebut dengan akidah. Aqdun jamannya uqud.
Quran surah kelima ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang beriman itu pasti menepati janji karena terikatnya dengan komitmen. Nikah itu disebut dengan akad, ya perjanjian yang akan nikah. Kenapa disebut dengan akad? Kalau sudah berakad, jaga komitmen itu dengan kuat. Ya, komitmen yang sudah dibangun melindungi, menyayangi, mengayomi, ya selain nafkah dan sebagainya, jaga dengan kuat, jangan sampai kemudian terlepas atau bertentangan dengan apa yang telah disampaikan. Kalau menjadi sifat, ya yang melekat kuat, yang sulit dilepaskan, maka berubah nanti menjadi kata benda dari aqadah menjadi aqidah. Iman itu disifati dengan aqidah, seakan-akan memberi kesan kepada kita kalau sudah beriman, ikat dalam jiwa, jangan sampai lepas, ikat di sini, ya tanamkan dalam jiwa kita, jangan sampai lepas. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Al-Imran ayat 102, dan selalu diingatkan oleh Nabi umumnya saat pengajian, bahkan nanti menjadi wasiat utama di khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau iman itu sudah ada di sini, lekat ke dalam jiwa kita, ya melekat kuat, nanti dia akan punya ciri khas, namanya karakter spiritual, karakter iman. Cara mengujinya begini, pertama kali, kalau kita ingin menguji ada iman enggak dalam diri kita, nanti ukuran pertamanya Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna. Ya, kalau sudah ada kata innama berarti spesial, yang lain enggak ada. Adatul hasri namanya. Dicukupkan pada ini saja, yang lain enggak boleh. Yang lain enggak ada, yang lain tak punya. Nah, contoh begini, kalau zakat itu dikeluarkan pada berapa golongan? 8 ya. Oke. Boleh nggak di luar 8 itu? Nggak boleh, ya? Kenapa nggak boleh? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Adatul hasri, dibatasi di golongan itu saja. Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan berikut. Di luar ini nggak boleh, nanti ada skema yang lain. Iman pun itu dibuka dengan iman. Kata Allah, innamal mu'minuna. Orang beriman itu punya ciri khusus, dan yang punya yang beriman saja. Jadi kalau belum punya iman, nggak akan bisa terkonfirmasi ciri ini. Apa itu? Ya alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu konjungsi isim mausul, tapi cakupannya luas tanpa batas. Nah, seakan Allah itu memberikan satu kesempatan terbuka untuk semua hambanya. Semua hamba itu boleh silahkan terbuka untuk beriman. Ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dengan berbagai status sosial yang berbeda-beda, tidak dibedakan oleh Allah, silahkan. Semua diberi kesempatan. Jadi kalau ada yang tidak beriman, bukan Allah yang salah, manusianya yang memilih untuk tidak beriman. Jelas ya? Baik. Innamal mu'minuna alladzina. Perhatikan cirinya. Kalau sudah diambil dan melekat dalam diri, itu diikat dalam jiwa, maka idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri pertamanya, bila disebutkan nama Allah, ada konfirmasi sinyal karakter spiritual di hatinya, ada getaran. Itu konfirmasi. Karena itu setiap hari untuk dicek, Allah sebutkan, diperdengarkan namanya 5 kali dalam sehari, di setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh disebutkan, ganti siang, zuhur disebutkan, masuk sore, asar disebutkan, maghrib, menjelang malam disebutkan, isya sebelum tidur disebutkan lagi, untuk mengonfirmasi masih ada nggak iman itu. Ya, maka diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Bukankah dalam adzan kalimat pertama yang disebutkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau sudah ada iman, itu ada konfirmasi, ada getaran tuh, ada karakter spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak merasakan ini sudah ada? Ada pernah begitu? Nah itu khas. Jadi kalau belum punya iman, nggak bisa itu konfirmasi itu ada. Ini suara apa ya? Nah itu, ya. Wah ini bisik nih, bawahnya kencengan ya. Nah itu dipertanyakan ya. Nah, jadi kalau belum punya iman, wajar tahu sama. Kalau belum punya iman, kalau mengaku beriman, ada babnya di Quran ada yang justru menyoal, nanti ada babnya lagi yang menunjukkan imannya dalam persoalan. Perlu kita bantu supaya persoalan itu. Nah, jadi ini poinnya. Nanti kalau sudah ada konfirmasi, itu disebut dengan karakter spiritual.
Nah, dia akan menjadi cahaya yang menuntun semua bagian tubuh kita bersikap dan bertindak. Kalau dia masuk ke dalam akal kita, maka dia akan memberikan cahaya berwujud karakter intelektual. Jangan salah, orang beriman itu kalau benar imannya dan dilatih sinyalnya kuat, dia akan membimbing akalnya sehingga menguat intelektualitasnya dan menjadi dia manusia yang pintar dengan akalnya. Itu nanti konsepsinya ada di Quran surah kedua, di surah Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwamu kepada Allah. Takwa itu pancaran iman. Karena itu setiap ada kalimat takwa, ada kalimat iman. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil iman dulu. Kita puasa di Ramadan dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi wattaqullah, sepanjang Anda menguatkan iman dengan meningkatkan takwa, kata Allah, saya berikan pancaran bimbingan dari iman itu masuk ke dalam otakmu, ke akalmu, dibimbing engkau untuk mudah mencerna segala hal. Dan nanti itu akan ditinggikan di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Makanya, maaf, orang beriman itu pasti pintar. Tidak ada yang tidak pintar. Dan kalau kita mau riset, jujur meriset, silahkan cek orang-orang hebat di masa lalu. Entah itu fokusnya dalam bidang agama, syariat, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebelumnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, apalagi ke sahabat. Itu rata-rata mereka memulai dengan meningkatkan ketaatan ritual dulu, aspeknya spiritual. Ya, atau Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina, ya, siapa lagi misalnya yang lain? Al-Khawarizmi, semua kalau kita lihat biografinya, mereka memulai dengan imannya dulu. Rata-rata di usia dini sudah hafal Quran. Dan saya mendapatkan riset itu orang Maghrib Maroko yang tinggal lama di London, di Inggris, meriset ternyata orang yang menghafal Quran dengan benar itu disimpulkan bisa meningkatkan kecerdasannya 3 kali lipat dari manusia biasa. Karena dari dini dia sudah melatih dirinya dengan lebih dari 52.000 kosakata. Terus sehingga mudah mencerna dan menerima yang lain. Makanya ulama besar kita yang menemukan kimia Jabir bin Hayyan, yang menemukan prototipe pesawat terbang misalnya Ibnu Firnas, itu rata-rata hafal Quran di usia dini 9-10 tahun. Ya. Lalu melatih sholatnya, setelah itu ilmu Allah pun cepat. Itulah karakter kita. Dan saya sarankan saat sekarang kalau ada anak cucu misalnya, sekarang eranya era Quran Pak. Eranya era Quran. Kalau kita mulai dari pendekatan itu, tapi iman ya Bang ya. Iman itu harus yakin, jangan ragu. Jadi kalau ada ragunya nggak akan dapat itu. Kemudian dilanjutkan dengan cepat. Iman itu pun nanti kalau ditembuskan ke bagian tubuh kita secara fisikal, maka akan membimbing seluruh aktivitas kita sehingga melahirkan apa yang disebut dengan karakter moral. Itu yang disebut dengan akhlak namanya. Dari karakter moral ini muncul karakter kinerja. Diatur. Jadi orang beriman itu begini, dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak pernah dia bertindak kecuali dibimbing oleh cahaya imannya. Jadi kalau kita riset ayat-ayat Quran yang berbicara tentang fungsi tubuh kita, hampir setiap menyebutkan fungsi tubuh itu selalu dimulai dengan imannya terlebih dulu, baru fungsinya. Contoh saya tanya, Bu, Ibu, Ya, Ustaz. apa fungsi mata? Lihat. Melihat. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Elang melihat. Mata elang lebih tajam daripada kita kan. Elang di atas tuh lihat anak ayam kelihatan. Kita dan anak sendiri nggak tampak ya. Tapi ingat, mata elang setajam-tajamnya tidak dihisap, mata kita dihisap. Dan kita ini saat tercipta, ingat, kita ini makhluk mulia, melebihi kemuliaan jin bahkan malaikat, apalagi hewan. Karena makhluk mulia, maka Allah menjaga kehormatan semua bagian tubuh kita untuk selalu berada di jalur yang mulia. Itu nanti ada di Quran surah ke-17 ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Pakai lam dan qad. Lamnya ingat, ditaukid, qadnya ditahqiq. Lamnya menguatkan, qadnya menjamin. Kata Allah, aku tegaskan ya, semua manusia aku cipta bukan hanya fisiknya, aku lekatkan pada fungsi fisik itu semua harus mulia. Makanya muncul hukum haram. Haram itu dari kata hormat. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kehormatan manusia supaya tidak merendahkan diri di hadapan Allah yang seharusnya bersikap mulia.
Maka turunlah Quran surah Cahaya, misal Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ini baru mata. Qul, itu perintahnya. Qul lil mu'minina, Muhammad SAW firaukan. Saya sekarang senang menerjemahkan dengan firaukan dibandingkan katakan, karena sekarang musimnya viral ya. Kalau sudah viral, like, share, and Komen. subscribe to TV mulai. Qul lil mu'minina, Muhammad firaukan kepada semua pria-pria yang merasa beriman. Perhatikan, imannya dulu, baru yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing fungsi pandangan di matanya untuk melihat yang baik saja. Jadi ada fungsi iman. Jadi iman itu memberikan karakter moral, menjadi akhlak, tembus ke karakter kerja di pandangan kita. Ini cukup dengan beriman, tidak akan mungkin melihat yang salah, tak akan mungkin melihat maksiat. Karena ketika yang dilihat itu tidak dibenarkan oleh imannya, iman kan dibimbing Tuhan, dibimbing Allah, tidak dibenarkan oleh Allah, maka seketika akan dipalingkan. Maka mustahil bisa korupsi, mustahil bisa menipu, mustahil bisa mencuri. Melihat yang tak baik saja sudah tidak bisa. Masya Allah. Nanti turun ke lisan juga imannya dulu sebelum lisannya. Nanti pindah ke Quran surah 49 tuh, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua pemilik iman. Imannya dulu. La yashar qaumin qaum. Lisanmu tidak akan pernah digunakan untuk mencela orang lain. La yaqtab ba'dukum ba'dha, enggak akan bikin hoax. Jadi kalau iman itu sudah ada, lisan itu pasti baik. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir dan yakin akan dihisab, lisannya pasti akan dituturkan pada yang baik. Itu dari ujung kepala ke mata, turun ke lisan, ya sampai ke ujung kaki. Makanya ketika dia melihat sesuatu yang tak baik, itu bisa kompak lisan dan mata itu bersamaan. Anda pengen lihat ceramah di YouTube, tapi yang muncul gambar yang tak bagus, iklan yang aneh gitu kan. Nah itu seketika nggak usah diminta lagi, berpaling begini. Dan lisannya cepat. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah, istighfar, astagfirullah. Dan itu nggak ada yang terlambat, nggak ada. Lisannya istighfar, matanya nggak berpaling. Nggak ada. Cepat itu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, itu semua kegiatan yang tadi dikerjakan itulah ibadah. Orang yang beribadah namanya abdun, jamanya ibad. Nanti kalau sudah jadi ibad, dipuji oleh Allah sampai langkah kakinya. Turunlah surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi idealnya insan beriman itu pasti setiap pikiran, setiap pemikirannya, setiap rasanya, tindakannya semua akan terkontrol oleh imannya sehingga pasti jadi baik. Nah, untuk menjadi baik ini maka Nabi ditugaskan oleh Allah. Ini poinnya. Ditugaskan oleh Allah untuk menerangkan bagaimana melatih iman itu dan menjalani kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, menghadapinya seperti apa. Sehingga semua kegiatan itu dibimbing oleh iman, sekaligus melatih supaya saudara kuat. Maka inilah yang menyebabkan setiap kegiatan kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pasti ada bimbingan imannya yang diformalkan melalui doa. Kalau Bapak Ibu mau cek dan jujur untuk membuktikan dan menguatkan keyakinan kita bahwa Islam ini benar, bukan rekayasa Nabi Muhammad, tapi langsung agama yang dibenarkan oleh Allah dan bisa kita komparasikan dengan keyakinan manapun yang ada di muka bumi. Hanya di Islam yang semua kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti ditemukan doa. Dan setiap kegiatan doanya nggak sama, beda. Bangun tidur ada doanya. Halo, apa doanya? Bahkan dibimbing cara bangunnya. Anda buka Sunan Abu Dawud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas itu anak kecil, dari kecil ya, usia 3-4 tahun, ya itu sangat cinta dengan Nabi karena ayahnya selalu mendekatkan di majlis Nabi. Singkatnya satu saat ingin melihat cara bangun tidur malamnya Nabi dan sholat malamnya Nabi, maka menginaplah di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, tidur di samping Nabi. Maka apa yang disampaikan beliau dikutip oleh Imam Abu Dawud, ya, As-Sijistani. Beliau namanya Sulaiman As-Sijistani. Cuman saking hafalnya banyak hadis sampai menyebut hadis itu lunak sekali lisan. Jadi sahih dhaif dia begini sampai orang mengatakan begini. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka disebutlah Abu Dawud. Oh. Ya. Oh. Nomor hadis 1367. Ya, paling kanan di pertengahan, agak ke
pojok kiri sedikit. Ya, ada 2 bab gitu. Apa yang disampaikan kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa. Thumma masaha bi yadihi min athari nawmi. Ya, faqara khawatim surah Al-Imran. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidur duduk terlebih dahulu. Lalu menghilangkan bekas kantuknya. Jadi hilangkan dulu kantuknya, bukan langsung baca doa. Ya. Baru bangun, alhamdulillah begini-begini. Ya, bangun jam 3, sadar jam 5 kan. Hilangkan dulu kantuknya. Ya, supaya kita membaca doa itu dengan penuh kesadaran. Ya, ada kenyamanan saat baca itu. Lalu baca ya 11 ayat terakhir surah Al-Imran. Itu nanti ada maknanya itu. Ada maknanya. Itu sudah bikin pintar sendiri tuh. Jadi ulul albab sendiri. Jadi kita itu baru bangun sudah disuruh pintar. Baru bangun tuh sudah diminta jadi orang pintar. Ya, dari ayat 190 sampai ayat 200. Baru kemudian nanti tumadhab ayat syudin mu'allaqah. Di riwayat lain di Al-Bukhari hadis 181 dari Jundub bin Junadah dan Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi membacakan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu bangun tidur, baru bangun. Ke toilet ada doanya enggak? Ada. Kakinya pun diatur, masuk apa kaki apa? Kiri, kanan. Kita berpakaian ada doanya, makan ada doanya. Setiap kegiatan itu ada pedomannya. Dan jangan hanya diartikan sebagai doa formalitas. Itu setiap lafaznya itu membimbing kita bagaimana berinteraksi dengan apa yang kita kerjakan. Ada maknanya. Kenapa pakai pakaian doanya begitu? Itu ada. Jadi kalau kita paham dengan isinya, kita dibimbing. Ini yang harus dikenakan ketika berpakaian. Pakaian begini yang harus dipakai. Seperti ini cara menggunakannya. Begini akan dihisabnya. Begini tampil yang modis yang baik itu. Ada semua bimbingan. Hanya umumnya orang sekarang, walaupun tidak semuanya, memosisikan itu hanya bacaan formal. Tidak memahami isinya sebagai panduan berkehidupan. Karena itu paling minimal kata Nabi, kalau belum paham itu, minimal sertakan nama Allah sehingga tidak hilang keberkahannya. Maka muncullah hadis kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa minimal ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apa kaitan dengan tema kita? Yang kecil aja diatur, apalagi yang kompleks. Maka untuk memberikan penguatan kepada insan beriman di era Nabi, Nabi diberikan petunjuk oleh Allah. Ini yang akan dialami dalam berkehidupan. Ini pergantian masa itu akan begini. Bahkan ada kalanya Allah ingin menguatkan keyakinan insan beriman supaya nggak ada ragu sedikit pun dengan memberikan pencerahan satu kejadian yang akan terjadi di masa depan, kisi-kisinya diberikan. Seperti misalnya pembukaan kota Mekah yang dibuka dengan damai, nggak ada pertempuran. Turun surah An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal Wajah. ya, itu kan turun sebelum terjadinya Fathu Mekah kan. Pokok semua semakin semangat. Romawi ditaklukkan. Termasuk apa yang terjadi? Nabi pun memberikan tanabbu'at, berita-berita yang dibimbing oleh Allah. Nanti Mesir akan ditaklukkan. Ya, seperti kalau nanti ada teman-teman di institusi pemerintahan atau di para politisi dan sebagainya, itu mesti belajar itu, yang muslim itu. Saya riset itu ada di bab-babnya sendiri itu. Itu kalau bisa dipelajari, diamalkan, itu Masya Allah. Jadi orang-orang yang paling bermartabat dan bermaslahat dimanapun dia ditempatkan itu. Ya. Maka Nabi sampaikan, kalau nanti Mesir ditaklukkan, maka hormati hak rakyatnya. Termasuk yang kibti, yang non-muslim di sini. Jangan sampai hilang rasa keadilan bagi mereka. Itu ada. Nabi menyampaikan jauh-jauh sebelum ya para sahabat bisa melakukan itu. Kata Nabi, Mesir akan ditaklukkan. Apalagi ini saya sudah sampaikan di catatan saya. Nanti bisa dilihat. Kata Nabi lagi, nanti Romawi dan Persia itu akan hancur imperiumnya, plus kekaisarannya. Dan gak akan balik. Disampaikan oleh beliau. Lalu apa lagi? Umar nanti akan syahid. Setelah Umar syahid akan terbuka, ada beberapa persoalan. Pintu-pintu fitnah. Nanti Hudzaifah al-Yamani hadis. Utsman akan syahid, akan diuji dengan banyak sekali ujian-ujian, tapi berhasil dan masuk surga. Apalagi yang disampaikan Nabi? Di antara yang paling menarik adalah tentang wabah dan pandemi. Itu sudah ada. Dan itu dialog yang terjadi dengan istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saking dahsyatnya tentang bab ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal sampai menulis kitab, ya, satu kitab. Dan di antara diisi kitabnya itu ada bab khusus tentang wabah, tentang pandemi ini. Ya, itu nama kitabnya Al-Fath Rabbani fi Tartibil Musnad Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ya, itu lengkap sekali. Kalau terjadi wabah, ini yang harus dilakukan.
Ya, kalau nanti ada terjadi di satu tempat, yang di dalam itu jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Baru itu aja kan? Babnya banyak itu. Ya, saya waktu terjadi itu, Prof, izinnya kita intens sekali. Saya mendatangi dua pihak yang paling utama untuk berdiskusi. Pertama, sewaktu masih Jakarta masih epicentrum dan saya riset itu karena kami cinta Quran dan hadis dan saya sangat meyakini tanpa ragu saya. Di itu kalau ada peristiwa begini, kalau ada peristiwa, oh ini pasti nih ada solusinya di Quran, ada di hadis. Nggak mungkin ada kejadian kalau Allah nggak tetapkan dan nggak ada solusi. Nah, maka kalau Allah tetapkan, solusinya dari Allah kan? Maka kita cari di Quran, cari di hadis. Maka yang saya datangi pertama kali karena epicentrum di Jakarta dulu Pak Anies masih jadi gubernur 19 Maret 2020. Ya, saya selesai riset 18 Maret plus itu dengan tadi yang Prof Rashid sebutkan ya ada satu jenis dari kostul Hindi itu ada banyak jenis tuh ya dengan salah konsumsi ya karena ada beberapa jenis ada yang bisa meningkatkan libido itu hati-hati itu minum banyak pengen nikah lagi ada yang bisa menghilangkan sesak gitu macam-macam tapi kita riset variannya baru kemudian nanti itu disesuaikan dosisnya dan nanti jadi solusi tersendiri. 19 Maret itu saya ke Balai Kota, saya diterima oleh beliau setengah 10 telat sedikit karena hadir di acara makan najwa. Dia pakai jaket Persija, temani 3 orang, satu pakai topi, duduk tengah-tengah Usama, satu lagi ada pakai kacamata itu. Saya sampaikan dengan bangganya. Ini pandemi di Quran begini, hadis seperti ini. Apapun jenisnya, apapun jenis wabah. Ya, ini kemungkinannya. Ada kemungkinan salah dari konsumsi makanan, ada kemungkinan salah dari perilaku, ada kemungkinan rekayasa. Kalau ada rekayasa nasabnya ke sini. Itu sebelum yang Bosman Wardigu macam-macam tuh bikin video itu kita sudah sampaikan itu. Ya, sampai kejadian kan ramai kan? Ya, secara tinjauan politik begini, tinjauan ekonomi begini dan sebagainya. Lalu saya sampaikan solusinya apa? Ini yang konsep yang kemudian dikenal dengan lockdown. Ya, jadi konsepnya ini yang diutarakan oleh Nabi begini. Lalu ada yang masih ingat social distancing, physical distancing itu sudah ada. Itu pemikirannya siapa? Ya, Amr bin As. Hadisnya ada bisa cantumkan di sini. Sudah ada pernah nanti teman-teman bisa dibagi. Ada semua. Jadi konsepsinya begini, perdebatannya begini, diskusinya seperti ini. Dan yang paling menarik, apa yang terjadi setelah itu? Dan yang paling dahsyat lagi, yang paling dahsyat, di suasana apa wabah itu muncul? Di suasana apa? Karena Nabi pun memberikan gambaran perkembangan generasi manusia itu nanti akan terjadi begini sampai berakhir kehidupan. Akhir kehidupan itu yang disebut dengan kiamat. Dan ada tanda-tandanya. Ada pertengahannya, ada gerbang pembukanya, ada kejadiannya sampai nanti puncaknya, sampai nanti berakhir kehidupan. Nah, kalau terjadi pandemi seperti wabah dan sebagainya, nanti ada juga kejadian menyertai itu di fase mana kita. Contoh, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih di Al-Bukhari. Satu kali nanti akan terjadi kerumitan dalam menemukan kebenaran dan kesalahan. Sehingga yang kebenaran sulit diungkap, bukan nggak tahu itu benar. Tahu, orang tahu itu benar, tapi sulit diungkap. Dan orang tahu itu salah, tapi rasanya kesulitan menetapkan itu sebagai sebuah kesalahan. Dan yang paling dahsyat, salah bisa benar, benar bisa salah. Padahal orang tahu itu mana yang benar, mana yang salah. Terjadi nggak? Jadi. Halo? Kan? Nama ta'aqubul khairi wasyarri. Saya sebutkan di sini nanti ada hadisnya. Ya. Dan apalagi munculnya orang-orang aneh, ya, dan dai-dai palsu. Ya, orang aneh itu begini, orang yang tidak punya kompetensi di bidang agama, tapi bicara masalah agama. Baik. Jadi semua berfatwa gitu. Gak boleh mau praktek itu gak boleh harusnya kan? Dokter mata ngobatin mata kan, nggak boleh ngobatin jantung ya. Nah ini saya kadang-kadang suka bingung kalau gitu ya. Izin. Jadi kalau ekonom aja yang hak gitu. Ya kalau masalah politik politisi itu. Tapi kalau masalah agama semua kasih fatwa ya. Yang ekonom, yang ini, yang itu, semua bicara. Tapi yang dahsyat itu di hadis Muslim nanti. Hadis nomor 11 bab Muqaddimah sampai dengan 12 Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam ya hadis ayat di zaman. Di riwayat lain unasun akan tiba satu masa sekelompok orang yuhadditsunakum. Hati-hati akan memberikan kepada kalian materi-materi atau mereka atau menyampaikan apapun, tapi kalimatnya bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Yang akan membuat kalian kaget ya. Jangankan kalian, orang dulu pun yang dengar itu bisa ikutan kaget juga.
Jadi Abu Jahal pun kalau dengar itu kaget juga. Oke, saya tanya begitu. Tapi menariknya begini, nanti di Quran kalau kita lihat ciri-cirinya, itu orang retorikanya cantik, kalimatnya menarik, logikanya bagus, sehingga seperti meyakinkan. Tadi Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Kadang-kadang katanya kata-katanya menarik dan dia pakai dalil, dipotong-potong ayat itu. Enggak disempurnakan. Dia potong sini, potong situ, seakan memberikan pencerahan padahal sifatnya merusak. Dan itu paling bahaya. Paling bahaya kata Quran. Nah, pernah dengar ini enggak? Pernah dengar? Semua agama sama. Pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar itu enggak? Itu kalau Abu Jahal dengar itu dulu, itu bisa kaget juga dulu. Karena sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Catat ya, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Itu mereka tidak pernah terfikir itu konsepsi apa yang disampaikan tadi. Ya, jadi saat jadi saat rombongan orang-orang delegasi Quraisy itu yang belum beriman, saya selalu katakan belum beriman sehingga punya harapan ya, saat saudara kita itu bisa beriman. Ya. Datang kepada Nabi, ya malam-malam mengatakan begini, Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih, nggak usah ribut ya. Sudah begini saja, kita damai, saling toleran aja. Nanti malam ini kami nyembah Tuhan, oke? Besok kamu nyembah Tuhan kita. Lihat kalimatnya, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Udah malam ini kami nyembah Tuhanmu, besok kau nyembah Tuhan kita. Jadi jahiliyah pun masih menetapkan kita beda, ya. Dan mengakui ada perbedaan dalam keyakinan. Makanya nanti turun ayat surah Al-Kafirun itu, ya. Al-Kafirun kuliah ayyuhal Kafirun. Viralkan kepada orang-orang yang masih menutup diri. Itu sopan kalimat Quran itu. Makanya Abu Jahal dan kawan-kawan itu nggak marah disebut kafir. Nggak marah. Ya. Kafir itu dari kata kafar. Orang Inggris menyerap dengan cover. Cover itu dari bahasa Arab. Sugar, suka. Itu dari bahasa Arab. Sugar, gula itu dari bahasa Arab. Nah, cover itu dari bahasa Arab. Kafara itu sesuatu yang menutup sehingga isinya nggak kelihatan. Ada cover buku dalamnya nggak kelihatan. Orang yang menutup diri sehingga belum mau menerima sesuatu masuk ke dalam dirinya, namanya kafir. Jamaknya kafirun. Makanya kalau diterjemahkan halus sekali. Islam itu lembut gitu. Maaf ya, Fir'aun itu Fir'aunnya. Fir'aun itu Fir'aunnya. Saya katakan Fir'aunnya karena hobinya bunuh orang. Al-Baqarah 49. Aku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling tinggi ngaku nabi. Pernah malaikat ya, LA itu kan, kalau nggak salah ya, minta izin pada gubernur yang dulu tuh mendaratkan malaikat Jibril di Monas kan, meninggal. Singkatnya selesai. Fir'aun ngaku nabi, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobi bunuh orang, sifat keras. Tapi Fir'aunnya tetap kelembutan itulah ya. Allah menunjukkan keadilannya, mengutus dua orang nabi sekaligus, Musa dan Harun. Quran surah 20, legasi tertinggi yang menjadi contoh bagi kita para dai, ayat 43 sampai 44. Perhatikan kalimatnya, idhaba ila fir'auna indahu Allah. Musa dan Harun pergilah di Fir'aun untuk mengingatkan dia yang mulai menyimpang dari kewenangannya. Jadi Musa dan Harun itu ditugaskan bukan untuk menurunkan Fir'aun dari status raja, tapi meluruskan kewenangannya yang mulai berbelok, ya, menggunakan kedudukannya untuk sesuatu yang tidak tepat. Bantu dia untuk kembali. Tapi caranya, faqula lahu qawlan layyinan. Ingatkan dia dengan penuh kelembutan. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, supaya dia dengan kelembutan itu mungkin akan ada kesadaran. Cuma sayang, kerasnya memang tetap dipertahankan. Nah, saya mau kembali ke ayat tadi. Itu begitu indahnya bahasa Quran. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup diri dari apa yang kau sampaikan kepada mereka dan belum mau dengar. Ya? La a'budu ma ta'budun. Kalau ingin toleran dalam masalah akidah, ada toleransi tertinggi namanya zero tolerance. Sampai ke ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Ya gini aja, memang gak usah ribut. Cuma konsepnya jangan disalahgunakan. Kamu yang punya keyakinan, silahkan dengan keyakinanmu. Kami dengan keyakinan kami. Disitulah kita toleran, jangan saling masuk, jangan saling mencampuri. Penghormatan itu menjadikan semua bisa meyakini dan mengamalkan apa yang diyakini tanpa harus mengganggu dan ikut-ikutan ke tempat itu. Jadi kalau adzan di masjid aja, sholawatan di masjid aja, jangan pindah ke tempat lain gitu. Ya. Dan tidak ada pengakuan di orang jahiliyah semua agama sama. Tapi ingat ya, di
di situ tidak pernah disebutkan di ayat kapan kejadiannya dan siapa yang mengalami. Ada konsep dalam ilmu tafsir, kalau tidak disebutkan kapan kejadian, siapa yang mengalami, maka kejadian itu potensial terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Ya, baik. Pernah ada orang sekarang menawarkan misalnya untuk konsep ya ajak-ngajak untuk pindah agama, pernah ada? Banyak. Ya kan, Car Free Day kan karya yang free kan, tapi tawarannya kan banyak ya. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak agama lain sampaikan terima kasih, cuma Anda datang terlambat ya, 15 abad yang lalu ada seperti Anda turun ayat gitu kan untuk seseorang. Tapi sekarang ada hal yang lebih daripada itu. Nah ini saya katakan ada panduan dalam Islam untuk mengatasi itu semua, tapi nyata terjadi kan ya. Jadi situasi pandemi yang kita alami diiringi juga dengan kondisi-kondisi yang kita mesti waspada. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga ditemukan situasi-situasi yang sangat unik ya. Kalau saya mau rincikan teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, jadi saya buat beberapa ini. Yang ini pada akhirnya kita akan dituntut bagaimana bersikap. Ya, akan dituntut bagaimana bersikap. Baik, jadi saya ada rincikan dan semua hadisnya saya ambil dari hadis yang sahih semua. Jadi saya cukupkan misalnya kalaupun dari Abu Dawud saya ambil yang sahihnya, saya Abu Dawudnya. Tirmidzi saya ambil yang sahihnya. Baik, yang terakhir yang ingin saya tunjukkan, maaf, ada polarisasi dan perpecahan di kalangan umat Islam. Ada sekarang demikian? Betul. Ada. Jadi kalau saya tadi katakan, maaf, ada orang-orang yang mulai menyampaikan paparan pemikiran mulai menyimpang. Ada dai-dai yang berfatwa mengutip ayat Al-Quran, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Quran dan hadisnya, hanya untuk mencari kepentingan duniawi. Ada mulai berbenturan satu dengan yang lainnya. Menariknya, bukankah ini yang dialami saat ini, bahkan dalam situasi pandemi? Nah, pertanyaannya, kalau kita mau khususkan bab pandemi itu sudah pernah terjadi di masa lalu. Tapi yang ini belum ada. Di masa Umar sudah ada wabah, tahun. Pandemi ada, sampai jadi endemi, sampai hilang. Tapi nggak ada perpecahan pada masa itu, belum ada. Nggak ada pemikiran seperti yang sekarang kita rasakan demikian. Tidak ada bab-bab yang tadi telah kita definisikan dan kita jelaskan. Di situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Panduannya bagaimana? Nah, ini mukadimah yang kedua. Sebelum kita masuk pada isi, saya beri kesempatan 10-15 menit untuk menerangkan, 15 menit untuk diskusi sebelum selesai jam 9.30 ya, karena beliau akan berangkat jam 10. Jadi jelas posisinya kita? Halo? Jelas ya? Nah, jadi saya mau katakan bahwa dalam Islam itu semua komplit, semua ada, tinggal basicnya iman. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa, maaf, untuk mengentaskan dan menjalani semua akses kehidupan itu basicnya dari iman dulu, yakin dulu. Nanti setelah yakin panduannya apa? Itu konsepnya demikian. Oke, yang pertama, kita langsung cepat saja. Jika dialami satu wabah dan menjadi pandemi, maka bagaimana harus bersikap? Yang pertama, setiap insan beriman langsung diingatkan bahkan melalui doa Nabi SAW agar ketika pandemi terjadi itu senantiasa mengejar rahmat Allah. Ini yang pertama sebagai sikap iman. Saya ulang ya, mengejar rahmat Allah. Tadaksi hadisnya rahmatan lil mu'minin. Boleh jadi wabah yang ditetapkan oleh Allah terjadi itu boleh jadi ada rahmat di dalamnya untuk insan beriman. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih Allah yang wujudnya secara umum ada tiga. Wujudnya secara umum ada apa? Tiga. Satu, rahmat itu boleh jadi ampunan yang Allah berikan pada seorang hamba yang melakukan kesalahan begitu banyak. Dalam bahasa Al-Quran, orang-orang yang melakukan kesalahan begitu banyak itu disebut dengan israf namanya. Biasanya israf itu bab makanan, makan berlebihan, minum berlebihan, israf. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Tapi ini israf dosa. Israf dosa itu begini, kalau ada orang mencuri, dia belum mencuri, rasanya gatal, ingin mencuri juga. Itu. Kalau ada orang yang sudah korupsi, dia belum, rasanya masih belum lengkap gitu. Itu israf. Nah, kemudian dia sadar dan ingin kembali. Maka turunlah Quran surah ke-39 ayat 53. Di cara Allah mengampuni seorang hamba itu ada 5 fase. Kalau dia salah saja, belum tentu ada dosanya, maka Allah turunkan sifat al-afu namanya. Kesalahannya disebut dengan khata. Yang kedua, kalau ada dosanya, ya, misalnya salah, nggak ada dosa tuh gini. Subuh jam berapa sekarang? 14, 15, 13 terjadi perbedaan pendapat. Menunjukkan datang di tempat yang berbeda-beda. Kita ambil pertengahan 4, 15 kan?
Oke, harusnya 4.15 subuh, tapi ada orang bangun jam 5.14 itu kan. Harusnya 4.15, dia bangun 5.14. Salah tidak? Dosa tidak? Belum tentu. Kalau dia terlampau lelah malamnya dan dia tidak niatkan untuk terlambat, dia tidak niatkan, cuma kadar Allah dia kesiangan. Ya, Nabi pun pernah kesiangan kan? Pernah. Ya, nugaskan Bilal untuk berjaga, nanti kamu bangun nih, bangunkan yang lain. Habis saya Rasulullah, saya tiduran, nanti kita bangun. Saya bangun lebih awal. Ternyata, wah, bangunnya apa kena sinar matahari. Kata Nabi, welak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Kamu bilang bangun, ternyata ketiduran juga kan? Tanya kok bisa Nabi ketiduran? Kalau ada yang begitu terjadi, dalam fikih hadis tadi diajarkan begini, sebetulnya mudah bagi Allah untuk membangunkan bangun lebih awal. Tapi untuk memberikan tuntunan pada umatnya yang mungkin banyak yang kesiangan. Kalau kesiangan sehingga tertinggal waktu, bagaimana fikihnya? Maka ada solusi itu, ya kan? Nah, tapi saya ingin katakan, apakah itu dosa? Belum tentu. Cuma tetap salah, ya kan? Dalam konteks manusia, karena Nabi maksum. Baik. Maka saat salah yang belum tentu ada dosanya disebut dengan khata namanya. Khata. Ya kan? Maka lawannya afdhu. Baik. Kemudian kalau ada dosanya sengaja nih tidur terlambat, sengaja kesiangan, nonton bola kan menang, ternyata menangis kalah kan. Baik, ketiduran, bangun jam 5.14. Maka ada dosanya, dosa yang mengiringi perbuatan. Satu dosa namanya dzambun. Dzambun. Maka Allah pun ingin memaafkan dan mengampuni, diturunkan sifat yang kedua, ghafir namanya. Quran surah 40 ayat yang kedua itu ya sampai dengan ketiganya, ghafiridzambi dzambi wa qabilit taubi. Ghafir dengan dzambi. Kalau terakumulasi sudah terlambat, ngajak orang lain. Sholat kan nomor 2, nonton dulu nomor 1, kan? Diajak orang lain, maka berubah terakumulasi menjadi dzunubun. Dzunubun. Maka nanti berubah sifat Allahnya untuk mengampuni juga dari ghafir menjadi ghaffarun. Itu ada di surah Nuh ayat ke-10 ketika umatnya Nabi Nuh berakumulasi doa yang ngancam, pengen lempar dan sebagainya, maka kami berdoa, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sudah dia terlambat, ngajak orang terlambat, mencela orang sholat. Terlampau soleh orang-orang itu, gitu kan? Nah, dia celak juga. Maka pindah kalimatnya, dzunubun ma'avulmi. Ada zalimnya. Maka diturunkan sifat yang keempat, namanya ghafurun. Ya, ala afu, kemudian ghafir, ghafar, ghafur. Sudah dia terlambat, ngajak orang terlambat, mencela orang yang sholat, dan juga setelah itu dia datangi, ya, dan iseng-iseng melemparinya misalnya. Maka itu israf namanya. Itu israf. Maka saat israf pun turunlah nanti surah yang 39 ayat 53. Itulah rahmat, rahimun, sifat yang kelima. Ya. Maka Allah sampaikan, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu mir rahmatillah. Dihimpun 5 hal ini di Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Itulah dzambun dzunubun ma'azulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itulah israf. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna warhamna rahim. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kalau terjadi pandemi termasuk setelah itu selesai, cari rahmat Allah. Minta ampunan, karena tidak sedikit ujian yang terjadi bahkan berupa wabah itu mungkin diawali oleh tindakan-tindakan yang tidak tepat dari manusia ini. Karena hadis pembukanya untuk wabah itu adalah, maaf, kalimatnya menggunakan adzaban lil kafirin. Pernah diturunkan wabah itu sebagai hukuman bagi orang-orang ingkar yang keterlaluan di masa lalu. Jadi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang sudah diingatkan susah, dilarang juga, tetap dipertahankan, ya sampai diingatkan dengan potensi-potensi keburukan yang terjadi tetap dilakukan. Biasanya cara mengingatkan yang terakhir yang Allah tunjukkan dengan menurunkan hukuman berupa adab. Contoh, maaf ya, orang-orang yang berbuat liwat, homoseksual, ya dan sebagainya itu biasanya kalau kita riset di Quran tuh hukuman-hukumannya kalau bukan likuifasi, langsung ditelan oleh bumi, gitu, ya. Atau diturunkan nanti batu-batu dan sebagainya, menghujani mereka sampai meninggal keseluruhannya, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya ada perbuatan buruk tertentu yang sebetulnya ini membahayakan bagi kehidupan kemanusiaan, membahayakan bagi generasi dan nggak bisa diberitahu, nggak bisa diingatkan.
bahkan dibentuk hukum di situ. Maka untuk mengingatkannya bahwa ini salah, diturunkanlah kemudian musibah. Ya. Tapi musibah ini nanti ada yang menimpa orang yang salah saja, tapi ada musibah tertentu juga yang akan dialami bersamaan orang yang tinggal di situ, membersamai orang-orang salah itu. Ada di lingkungan itu. Itulah yang kalau ada maksiat tertentu dilakukan, kadang-kadang turun kemudian musibah. Yang musibah itu bisa mengenai bahkan orang soleh yang ada di situ. Tapi adilnya Allah memberikan jawaban kepada Nabi, kalau itu dialami oleh orang beriman terkena bagian musibahnya, maka itu menjadi rahmat dari Allah untuk menjadikannya syahid dalam Masya Allah. Kan meninggal itu ya, kalau nggak ada itu pun meninggal juga kalau ajalnya tiba. Tapi Allah menginginkan dia pulang syahid. Dan dibedakan syahidnya dengan kematian yang setapa dengan orang maksiat itu. Untuk memberikan kesan nih, yang ini aku hinakan, yang ini aku muliakan. Di saat Allah turunkan ketetapan bisa mengangkat hambanya yang satu dan menghancurkan atau merendahkan hamba yang lain yang nekat berbuat maksiat. Jelas sampai di sini? Jelas. Bagi orang-orang yang berpulang dia syahid. Tapi bagi kita yang masih hidup, apakah memang dalam konteks ada pandemi pun kita terkena, di Prof kena, saya juga pernah kena. Ya, dalam riset itu saya kena. Riset bagaimana kita bisa meriset dan tahu kalau itu efektif kalau kita nggak kena. Jadi saya orang pertama yang menggunakannya sebelum ke orang lain. Ya. Alhamdulillah, sampai kita ngukur, saya lupa ajak teman-teman berwudu semua, timbang sendiri, bikin sendiri, import sendiri, lihat. Alhamdulillah, kami bikin 1 juta dan gratis kita bagikan semua. Kan saya datang ke beberapa institusi, saya katakan ini untuk negara, kalau negara perlu. Saya nggak butuh apapun, karena orang Islam itu hadir memberi solusi, bukan mencari manfaat dari apa yang terjadi. Jadi kami berikan, saya cuma minta satu, tolong sampaikan nanti di kemasannya kalau memang harus diberikan, disebarkan atau bahkan dipasarkan, referensi dari hadis Nabi itu aja. Saya nggak minta yang lain. Alhamdulillah semua risetnya dibawa, tapi dijual orang-orang tertentu. Astagfirullah. Kita gratis sampai sekarang saya nggak pernah jualan. Ya, kita bikin 1 juta itu. Jadi sebelum tahu ya, kita ada yang kemas di Jogja, kita bikin sendiri. Kita kemas sendiri. Tapi kandungannya adalah ya Allah, orang lain syahid. Bahkan nanti ada lagi hadis yang lain belum saya bacakan. Ulama-ulama mulai wafat. Ya, bisa lihat ya. Abu Sifatullah, Profesor Huzaimah Takhidayando, ya, dan yang lain-lain juga sudah mulai pulang syahid. Nah, saat orang-orang lain syahid, bahkan jangankan level ulama, orang-orang biasa bisa syahid gitu. Terus kita bagaimana? Itu yang ditarik ke dalam diri kita sebelum menjual yang lain. Ya Allah, saya masih hidup. Apakah saya mendapatkan rahmat-Mu sementara di hadapan saya, di mata saya, dan di telinga saya didengar, dilihat si fulan syahid, si fulan pulang dengan mulia. Saya nanti bagaimana? Maka pandemi sekalipun belum dicabut statusnya, mesti menyadarkan kita suatu saat kita pulang. Maka mohonkan rahmat Allah, setidaknya jangan pulang membawa akumulasi dosa. Jelas? 2. Rahmat tidak disebutkan dalam Quran, kecuali yang kedua juga menunjukkan aspek yang sangat luar biasa. Apa itu? Solusi dari setiap persoalan. Itu nanti strukturnya atau konstruksinya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan ini menarik karena nanti ini akan ditarik ke aspek duniawi ya. Kalau yang tadi ke aspek ukhrawinya, spiritual, yang ini ke aspek duniawinya. Jadi boleh jadi sifat rahmat itu bukan hanya renungan spiritual, tapi juga akan menemukan sesuatu yang baru yang bermaslahat nanti secara duniawi. Dan itulah yang akan jadikan rasa syukur kita kepada Allah, yang menambah rasa syukur. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin." Ya, setiap yang hidup aku pasti uji dengan aneka ragam ujian kehidupan. Perhatikan cara menerjemahkannya. Untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan untuk memberikan beban dalam hidup. Jadi kalau sedang diuji dengan masalah itu desainnya meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk memberikan beban. Ingat ya? Ingat itu. Dan nanti ada ayat yang lain baru lagi. Nanti kalau lain kali kita ngaji lagi, kita bisa bahas tentang rahasia di balik ujian. Nanti ada skema ayat yang lainnya. Tapi poinnya adalah jangan posisikan masalah ya sebagai beban. Justru itu ujian. Setiap ujian itu bisanya meningkatkan kualitas kehidupan. Anak-anak kita di SD kalau nggak lewat ujian, anak SMP kan? Ya, bisanya begitu. Tidak ada yang diuji kecuali meningkatkan kualitas hidup. Apa jenisnya? Kata Allah, minal khauf, lisan. Ya. Wal ju', lapar. Nah,
Ini udah gelisah, udah lapar. Ya. Wa naqsim minal amwal, ada kekurangan harta. Wal anfus, ada yang sakit, tapi meninggal, apapun penyebabnya. Maaf, wa tamarat, ini tolong highlight ya ini. Karena saya sering dapati terjemahan yang saya agak kurang cocok dengan ini. Di situ disebutkan dan buah-buahan. Kan? Kalau cuma buah-buahan orang nanti kesannya Allah kurang adil, yang diuji cuma tentang buah kan, tentang sayur enggak ya. Itu bacanya pakai kinayah itu di rumah lama. Ya, maksudnya begini, buah itu kan tumbuh dari benih, ditanam, dirawat, sampai jadi buah. Mau dipetik, mau panen besok diambil orang. Anda ikut tender, Anda yang berhasil, proyeknya diambil orang. Itulah tamarat. Ada yang begitu? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang sabar. Siapa orang sabar itu? Saya sempurnakan dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu cirinya sederhana kata Quran. Orang yang diuji dengan apapun, mengalami apapun, dia sadar kepada Allah. Dan Allah punya kehendak dengan itu. Dikasih ujian pandemi, wabah, Allah pasti punya kehendak. Itu maksudnya. Ya, ikuti aja dulu, karena Anda berkeluh kesah pun nggak akan menghilangkan itu. Ya, termasuk dengan jabatan. Anda ditimpa oleh jabatan tertentu, itu pasti Allah punya kehendak di situ. Maka belajar bab tertentu kita boleh marah. Belajar bagaimana menata jabatan dan menggunakannya dengan baik. Anda punya dapat titipan harta, pahami, oh ini ujian, Allah punya kehendak di balik itu. Maka belajar kita bulughuyu'an, kita tentang bisnis, ya bagaimana mengelola harta dan sebagainya. Nah sekarang ada pandemi terjadi, ada wabah. Gak mungkin terjadi kalau Allah nggak berkehendak. Ada apa kehendaknya di situ? Maka salah satunya Allah menginginkan setiap hamba mendapatkan rahmat. Maka masuk ke ayat 157. Ketika kita bersabar dan meniti rahmat dari situ, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar menerima itu, mengikuti kehendak Allah dan berinisiatif untuk mencari solusi dari situ atas petunjuk Allah, maka dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Rahmat itu yang menjadikan dia wa ulaika humul muhtadun, dapat solusi menyelesaikan. Nah, di antara sifat rahmat di situ, tinjauannya apa? Mengentaskan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi. Ya, saat pandemi ada apa saja? Ada orang kesulitan dalam kesehatan. Ternyata selama ini kita kekurangan dalam kesehatan. Ya kan? Kita belajar dari situ. Maka sebelum orang lain buat, ayo, masa nggak ada sih di PKU Muhammadiyah yang punya banyak itu rumah sakitnya? Apa nggak ada 1-2 orang yang berinisiasi membuat alat-alat canggih supaya kalau nanti ada situasi ke depan yang mirip sudah ada alatnya seperti itu? Apalagi perangkat-perangkat kesehatan, ya tentang isolasi, tentang riset bagaimana pengaruh kadar garam tertentu, ya yang dapat bisa meningkatkan kekuatan untuk mendapatkan oksigen tertentu, ya, sehingga ada yang ke pantai, ada yang kemana, bisa nggak ada penemuan dari situ dibikin satu alat tertentu, yang kalau ada orang sesak nafas nggak harus mahal-mahal dapat alat. Saya waktu kejadian, saya kumpulkan teman-teman kita ada kelas Quran namanya At-Taisir Learning Center. Jadi ada profesi-profesi tertentu kurikulumnya Quran. Izin bro, di antara itu ada nanti kelas pebisnis, ada 400 orang. Dari direktur sampai tukang cukur. Saya sampaikan, ini trennya akan begini nih, masker. Sebelum sampai masker. Karena saya dari Jepang, saya dari Korea, saya lihat begini, coba bikin masker. Dari kain dulu. Itu begitu dibikin, baru sekali klik, udah puluhan ribu, ratusan ribu, sampai ke Rusia. Sampai ke Rusia. Di saat orang lain kesulitan, dan masih naikkan harga dan sebagainya. Ya, dan apa yang terjadi pada saat itu, saya bilang, ini bukan jadi untung di saat seperti ini mendapatkan rahmat Allah dan memberikan solusi pada yang lain. Maka apa yang terjadi? Bisa mengakomodir orang-orang di PHK di tempat lain. Kerjakan ini, ambil dari sini, tutup CSR-nya. Dan termasuk perusahaan yang tidak kolek waktu terjadi COVID. Ini orang-orang kayaknya akan beralih nih ke transportasi ramah, ya, akan sepeda. Saya minta sebagian teman-teman cari nih sepeda yang cocok, cari perangkat dan sebagainya. Alhamdulillah. Riset. Jadi tidak pernah ada peristiwa kecuali di situ ada solusi dan ada masalah. Maka ketika kita mengalami apapun, sifat ulul albab yang beriman itu membimbing kita untuk meriset. Di jiwa spiritual kita mengoreksi diri, bermuhasabah, tapi intelektual kita membaca itu sebagai peluang. Lihat ada apa di balik itu? Ada kreasi apa? Ada inovasi apa? Ya, ada faktor ekonomi apa di situ? Atau secara globalnya lihat ada rencana apa dari luar itu? Ya, apakah ini dibuat? Karena wabah itu ada 3 jenis. Ya, ada yang direkayasa dan nasabnya tersambung. Ada yang kedua kemudian mohon maaf karena perilaku tadi. Ada yang ketiga karena salah makan. Ya, di hadis Muslim itu ada orang makan kelelawar berpotensi menimbulkan virus, ya kemudian menyebar jadi wabah dan beberapa yang lainnya. Nah, itu yang kedua rahmat. Yang ketiga adalah doa. Rahmat itu ketika Allah berikan
itu untuk mengabulkan doa yang dimohonkan. Maka saya yakin sangat luar biasa. Doa itu kan turunnya ibadah kan? Bukankah saat COVID ibadahnya lebih banyak? Kan? Lebih banyak ke dalam, yang nggak pernah khutbah, bahkan jadi khotib Idul Fitri. Praktik Idul Adha, banyak ngaji. Sudah dikasih COVID sampai ada di rumah, belum mau ibadah juga dengan cara apa lagi? Diberikan kesempatan ibadah. Sudah dikasih COVID, belum mau jadi imam juga dengan cara apa lagi mesti jadi imam? Itu poinnya. Sekarang pertanyaannya, ketika kita membahas yang besar-besar, yang kecil dikerjakan dulu. Saya ambil aspek yang kedua Rahmat tadi tentang pergerakan dunia. Jadi saya kasih ini rahasia ya, real life ya. Tidak apa-apa. Contoh gini, ini saya sertakan di sini. Nabi pernah menyampaikan begini. Ada satu masa orang Islam itu akan menembus Hind dan Sind. Hind itu India, Sind itu Pakistan. Terjadi nggak? Jadi, tapi nanti ada hadis lain yang sahih bahwa nanti ada perjuangan di ujung-ujung kehidupan, dan itu pembuka salah satu di India. Dan garis yang lain apa? Akan muncul Islamofobia, akan muncul antipati terhadap umat Islam, akan muncul rasa pertentangan, bahkan mulai inisiatif penyerangan pada umat Islam. Itu dari India. Terjadi nggak? Itu baru pembuka. Nanti ada hadis turunan lainnya. Makanya orang Islam itu bacanya dengan aneh-aneh. Ya, kita sudah punya Quran, punya hadis, itu aja dari saya. Lalu kembangkan dengan kekinian, referensi kekinian, kita riset, kembangkan, diskusi. Itu yang dibahas, itu yang valid, itu yang otentik. Kan dimainin TikTok. Yang dibaca yang nggak jelas. Sekarang Yahudi aja, hampir tiap menit mereka riset hadis-hadis dalam Islam. Itu baru tentang yang saya sampaikan. Contoh lain. Wah, ini jadi global ya, kalau maksudnya akan terjadi koalisi Jazirah Arab dengan nanti garis keras di Yahudi, mungkin yang sekarang jadi Israel. Akan ada nanti koalisi membentuk fakta pertahanan bersama. Ya, akhirnya nanti akan ada hadis-hadis tentang pembebasan wilayah Jazirah. Itu nanti di ujung-ujung. Coba sekarang cek secara politik global, sudah ada belum fakta pertahanan bersama? Ada, silakan cek. Nyata nggak? Ya, akan terjadi pergeseran. Ya, mulai dari mana? Dari Eropa Timur. Sudah terjadi. Cina naik. Nah, itu kalau Anda riset di hadis-hadis, ya, pergerakan tentang perubahan-perubahan karakter, tentang pergerakan global, itu kita akan temukan itu. Nah, yang paling menarik adalah gerbangnya apa? Saya kasih contoh ya, ini belum dibuka sih ke publik, tapi ya live ya. Oh, jadi ya. Pernah ingat hadis Nabi? Akan ada lomba-lomba bikin bangunan besar. Pernah besar. Ya, bangunan tinggi ya. Pernah dengar hadis itu? Yang ada tanda-tandanya. Saya kurang lebih 2 bulan lalu itu sudah mendapatkan tawaran untuk unik juga nih, ya, mendapatkan satu slot apartemen yang dekat dengan Masjidil Haram, dan itu dikasih desain itu yang harga sekitar real, 2 juta real, 3 juta real. Itu semua desainnya di Ka'bah, jadi semua bangunan tinggi semua bangunan tinggi semua. Ya, dan itu arahnya ada apartemen, ada pusat belanja, ada macam-macam dan sebagainya. Dan itu dilombakan dan tergeser. Kapan visinya? Itu nanti sampai ke 2030. Ya, itu wilayah baru Saudi. Belum nanti Dubai naik, belum ini naik, belum itu naik. Dan wilayah dan padang pasir akan mulai berubah. Itu sudah mulai. Dan mempersamai situasi ini. Jadi harus cerdas kita melihat dengan segala aspek yang Allah titipkan kepada kita, profesinya apa, duduk dan diskusikan. Ya, skala besarnya itu Muslim di Indonesia, bagaimana meresponnya? Dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara, bagaimana negara ini merespon, bangsa ini merespon? Karena kalau kita tidak mulai bersiap, akan tertinggal. Dan jauh nanti tertinggal persaingan dari aspek global, itu bahayanya. Ya. Dan yang paling menarik adalah saya tutup di hadis yang terakhir di sini. Setiap 100 tahun akan terjadi perubahan-perubahan. Dan 100 tahun ini ada yang menafsirkan umum, ada yang menafsirkan khusus. Khusus itu maksudnya dalam skala tempatnya. Oke. Nah, menariknya Indonesia merdeka tahun berapa? Sudah 45. 100 tahunnya tahun berapa? 2045. Punya visi apa di 2045? Karena fitrahnya saya tutup. Ketika terjadi suasana-suasana yang tidak ideal, bisa seperti pertentangan tadi, hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi pergolakan yang tidak sehat dan sebagainya, maka hadisnya mengatakan di tahap-tahap itu akan muncul orang-orang baik yang melahirkan pasukan, dan orang-orang itulah yang akan merubah keadaan menjadi lebih baik, berkeadilan, berkemajuan, mencerahkan sehingga rahmat Allah turun di tempat itu.
Karena itu kalau mengalami seperti ini, pertama jadi orang baik. Yang kedua berani aktif. Karena kalau nggak aktif, yang tidak baik yang masuk. Oke, kan terjadi persoalan sekarang. Orang tidak baik masuk dianggap biasa, orang baik masuk dipersoalkan. Tapi jangan heran, di hadis sudah ada. Sudah ada di hadis itu. Bada al-Islamu ghaliban fasayaudu ghaliban. Orang-orang itu ketika kedatangan Islam membawa kebaikan dianggap aneh, maka akan muncul satu masa orang-orang baik dianggap aneh. Nah, jadi berbahagialah, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang aneh itu. Sekarang Anda orang aneh atau orang biasa? Mungkin semua aspeknya. Jadi kalau ada di bisnis yang tidak baik, Anda orang baik masuk ke bisnis itu perbaiki. Kalau di kampus ada yang tidak baik, Anda yang baik maju ke situ perbaiki. Ya? Ya, termasuk di bab politik, di bab yang lain, karena Islam itu luas. Ketika dipraktikkan menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya tertuang di Quran, bukan hanya di hadis, bukan untuk dicetak di kitab-kitab tebal, tapi untuk dirasakan dalam konteks kita berkehidupan. Maka itulah hidup baru pasca pandemi yang kita alami sekarang. Tinggal pilihannya kembali kepada kita. Apakah kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang baik, yang bisa menularkan kebaikan itu sehingga merasakan manfaatnya dalam kehidupan kita. Silakan praktekkan, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Dulu Bisa. punya 15 menit sebelum kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Sungguh luar biasa, 1 jam lebih sedikit. Apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi penuh dengan makna. Saya pribadi bersyukur mendapat bahan untuk presentasi di Roma besok lusa, yaitu apa solusi Islam atau perspektif Al-Quran tentang kehidupan dunia pasca pandemi ini, yaitu mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebelumnya menyadari apa yang terjadi ini adalah akibat ulah manusia sendiri, dan intinya adalah berpeganglah pada agama Islam, al-Islam sebagai solusi. Insyaallah nanti di pesawat saya rumuskan dan mencari bahasa Inggrisnya. Ada waktu singkat, ada yang ingin bertanya 1-2 orang.